Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan masuk dari bro Kevin Leonard. Ini bro Kevin dulu udah pernah bertanya nih gitu ya. Nah ini dia nanya lagi nih, jadi follow up gitu guys ya. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan guys ya. Bro Kevin bertanya, halo bro Gojam, tolong dibahas dong tentang water resistance dan reliability Speedmaster yang hanya 50 meter. Bagaimana kalau terkena water splash, hujan, atau saat cuci tangan? Karena Gojam saranin ambil Speedmaster dibanding Tudor Black Bay 54 dan Datejust. Thank you bro. Oke, jadi bro Kevin dulu pernah nanya ya, mending ambil ini atau ambil apa gitu ya. Tudor atau apa gitu ya. Tapi akhirnya gue bilang, udah ambil Speedmaster. Nah tapi bro Kevin ini sekarang khawatir soal water resistance-nya Omega Speedmaster ya, yang cuma 50 meter. Gimana kalau kena hujan gimana? Jadi dia tanya begitu ya guys ya. Itu pertanyaannya begitu ya. Oke, langsung dijawab deh ya. Tolong dibahas tentang water resistance dan reliability Speedmaster yang hanya 50 meter. Oke bro, gini gue mau kasih tahu ya. Kalau lu lihat water resistance 50 meter aja ya, kalau secara jujur ngomong ya, kalau secara standar ya, 50 meter tuh untuk hujan, kena hujan gitu ya. Itu nggak apa-apa bro, itu nggak apa-apa, itu tahan. Kalau jam punya water resistance 50 meter, itu kena hujan itu sebenarnya nggak usah khawatir gitu loh, karena itu nggak akan bikin hancur, nggak akan tuh airnya tuh jadi masuk gitu, nggak usah khawatir. Sebenarnya kalau udah 50 meter hujan tuh nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu ya. Apalagi cuci tangan, nah itu nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya ya bro ya, kalau misalnya kalau misalnya jam ya 30 meter gitu ya. Nah kalau 30 meter, 30 meter ya, itunya apa namanya, water resistance-nya. Nah itu kalau kena hujan itu bahaya. Itu nggak disarankan. Tapi kalau 50 meter itu udah aman kok. Udah aman, jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi kalau lu mau beli Speedmaster, lu khawatir 50 meter gimana nih, kena hujan apa gitu, nggak usah khawatir. Itu nggak apa-apa. Itu tahan kok, nggak apa-apa gitu loh. Cuman kalau 30 meter baru itu boleh khawatir gitu ya. Nah cuman gini bro ya, cuman satu hal yang gue mau kasih tahu gini ya. Speedmaster itu sebenarnya itu jamnya tuh kuat loh gitu, itu sport gitu ya, itu jam sport dan itu udah terkenal banget. Bahkan ada orang yang gue pernah ya denger ya, ada orang bahkan, tapi gue nggak sarankan ya, tapi gue pernah bahkan denger orang yang berenang pakai Speedmaster gitu. Jadi gue rasa sih juga kalau misalnya lo mau berenang pakai Speedmaster kayaknya pun mungkin bisa gitu loh, tapi ya nggak boleh kayak dicelupin bener-bener gitu loh, sampai, ngerti gak sih maksudnya, kayak bener-bener dicelupin terus gitu. Itu mungkin nggak bisa kali. Mungkin kalau misal lu berenang kayak cipak cipuk gitu kan, kadang-kadang kan tangannya masuk ke air terus nanti keluar, masuk ke air keluar gitu. Nah itu mungkin masih bisa tuh gitu. Tapi gini lah, pokoknya maksud gue ngomongnya gini ya, gue pernah dengar ada orang yang bahkan beli Speedmaster gitu terus katanya diajak berenang dan nggak apa-apa katanya. Walaupun jujur menurut gue nggak sarankan, sangat gue nggak sarankan gitu. Tapi gue cuma kasih tahu aja, bahkan ada orang yang pakai Speedmaster buat berenang gitu loh, dan katanya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi gue jujur nggak menyarankan. Nah apalagi kalau hujan, apalagi kalau kena hujan, water splash, atau kalau lagi cuci tangan itu nggak apa-apa. Jadi gak usah khawatir bro, gak usah khawatir. Cuman gini, gue mau kasih tahu lu satu hal ya. Walaupun nggak apa-apa, tapi gue kasih tahu gini, satu hal yang gue mau kasih tahu. Yang namanya chronograph ya, itu tuh bayangin ya, itu tuh komplikasi gitu kan. Dan chronograph itu tuh nggak tahu ya gimana ya, gue tuh selalu punya bayangan ya, chronograph itu tuh kayak ada bolongan di jam gitu, ngerti gak? Jadi ya kalau misalnya nih 50 meter, ya nggak apa-apa kena hujan, tapi ya jangan kalau misalnya nih lagi lu aktifin chronographer lagi jalan nih, terus udah gitu kena hujan, lu expose jamnya bodo amat lagi hujan deras nih gitu, lu main hujan gitu. Nah itu tetap bahaya gitu, ngerti gak? Jadi intinya nggak apa-apa kena hujan, nggak apa-apa juga kena ciprat lagi cuci tangan itu nggak akan apa-apa, karena 50 meter tuh cukup banget. Tapi jangan waktu chronographer lagi run. Kalau chronographer lagi run,
lu apa lu ini apa lu bikin air lu expose itu apa jamnya ke air gitu. Nah, itu ya kacau gitu ya. Jadi jangan, bukannya berarti begitu gitu. Jadi makanya kalau chronograph ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau misal kena hujan apa gitu nggak apa-apa. Tapi jangan waktu chronograph lagi running gitu ya. Gitu. Tapi gini ya, menurut gue saran gue sih begini bro. Kalau misal lu beli Speedmaster ya, yang namanya chronograph ya, biar gimana gini sih, walaupun bilang bisa atau nggak bisa gitu ya, tapi kalau bisa ya menurut gua lah, ini secara pribadi, ini pendapat pribadi gua aja sih ya gitu. Gua juga punya chronograph Breitling ya, yaitu 100 meter tuh chronograph, lebih water resistance lebih tinggi lagi bahkan dari Speedmaster gitu. Itu aja kalau misalnya ada airnya terlalu deras, misalkan nih lagi di luar hujan besar banget gitu, ya kadang-kadang kan sebenarnya kan juga mikir-mikir kan gila kan. Kalau misal hujan besar ya ngapain lu tabrak gitu kan. Lu mau main hujan apa basah-basahan begitu kan nggak mungkin kan. Tapi mungkin kita kadang-kadang mungkin perlu gitu ya. Mungkin wah apa hujan besar banget tapi kita nggak bawa payung, tapi kita harus jalan gitu ya misalnya gitu ya. Nah, ya kalau sampai hal itu terjadi pun ya menurut gue ya yang namanya jam gitu ya. Apa kecuali kalau gue pakai diver gitu ya, gue juga kalau bisa gue nggak mau terlalu expose ke air gitu loh. Jadi gini, maksud gue gini bro, jadi walaupun water resistance yang kayak tadi Speedmaster kayak atau bahkan 100 meter kayak ya, apalagi chronograph namanya jam complicated, kalau memang nggak perlu kena air ya kalau bisa nggak usah, jangan gitu, ngerti gak? Jadi yang gue mau kasih tau gini, lu nggak usah khawatir sama Speedmaster yang cuma bisa 50 meter itu nggak akan ada apa-apa. Yang penting asal lu make sure jam chronograph-nya jangan lagi running terus lu expose ke water, nah itu bisa mati. Tapi gue juga mau kasih tau satu hal, kalau bisa nggak usah cari penyakit. Kalau bisa misalnya nggak perlu banget diekspos ke air ya nggak usah gitu loh. Kalau misalnya lagi ada hujan nih, ya lu misalnya lagi pakai Speedmaster, misalkan lu beli gitu ya, ya udah Speedmaster masukin lah ke kantong atau mungkin ke plastik atau apa gitu loh. Jadi nggak usah sengaja diekspos gitu ngerti gak? Ya ngapain juga kan gitu, kayak contohnya kayak gue punya Breitling chronograph ya 100 meter loh, lebih kencang daripada, lebih dalam daripada Speedmaster. Tapi kan gue juga kalau misal hujan gue nggak akan keluar kayak gua sengaja gitu, nggak apa-apa gua ini gitu loh. Bahkan kalau 100 meter udah dibilang katanya berenang pun bisa, tapi bakal gue berenang pakai Breitling gue nggak mungkin. Karena ngapain gitu loh. Prinsip gue gini, kalau memang kecuali itu jam diver. Kalau jam diver gue nggak apa-apa tuh. Gue kayaknya berenang jeger-jeger. Itu gue nggak apa-apa. Karena memang jam diver kan bener-bener kayak buat begituan gitu ya. Tapi kalau jam-jam apalagi chronograph, komplikasi gitu ya. Walaupun dibilang bisa, gue nggak akan cari penyakit gitu loh. Nah jadi menurut gue ya kalau misal lu beli Speedmaster pun misalnya ini sih lu gak usah khawatir. Water splash, hujan, cuci tangan. Apalagi cuci tangan. Aduh cuci tangan mah boleh banget bro. Nggak apa-apa gitu loh. Bahkan tuh kalau punya yang 30 meter aja juga kalau kena ciprat cuci tangan mah nggak apa-apa gitu ya. Cuman jangan kayak orang gila ya, jangan cuci tangan terus misal ini ada air keran gitu terus lu nih crot gitu nih dibanjirin gitu ya. Itu mah orang setengah sedeng gitu kan. Ya nggak usah kayak begitu gitu loh. Tapi kalau mau begitu pun juga sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Kalau 50 meter, kalau 30 meter lu begitu ya lu siap mati, siap hancur gitu. Tapi kalau Speedmaster nih kena splash hujan, cuci tangan, cuci tangannya lu misalnya nih keran gitu ya, lu gini nih, curut ya kena gitu juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi maksud gua nggak usah cari penyakit gitu. Kenapa sih harus begitu kan? Kalau nggak perlu ya nggak usah gitu loh, nggak usah. Intinya gua gini lah, lu kalau beli Speedmaster ya nggak usah sampai paranoid, sampai kayak jadi takut kalau cuci tangan dilepas gitu. Dulu gua kayak begitu tuh. Gue dulu pertama kali ya gue punya jam ya gitu tuh pengalaman gue sama air tuh. Padahal jam gue pertama itu 50 meter water resistance sama kayak Speedmaster gitu. Tapi gue kayak orang geblek juga, kayak katro gitu ya. Jadi kalau mau cuci tangan gue lepas dulu bego. Gue lepas gitu kan ribet kan. Dilepas terus gue cuci gitu ya. Terus habis udah cuci terus akhirnya gue pakai lagi basah-basah gitu kan repot ya. Gitu ya nggak perlu, sebenarnya nggak perlu kayak begitu gitu loh. Jadi ya cuci aja gitu loh. Tapi yang nggak usah kan, tapi kan seperti gue bilang nggak usah lu sengaja gitu. Ini misal keran gitu nih lu tepat di bawah keran juga crot kena begitu kan nggak usah dong. Kayak begitu itu kan nggak usah capeknya. Jadi inti gue nggak usah paranoid, tapi juga nggak usah
sengaja gitu. Ada oh boleh nih, boleh apa kayak gua misalnya punya Breitling gitu. Oh 100 meter. Oh boleh nih dipakai berenang juga bisa. Iya, katanya 100 meter kan sebenarnya boleh loh buat berenang juga boleh. Tapi kan gua nggak bakal berenang gitu loh. Karena apa? Karena ngapain cari penyakit gitu loh. Gua nggak mau cari penyakit walaupun dibilang bisa tapi gua nggak mau gitu loh. Karena gini bro ya, karena yang namanya jam ya, walaupun dibilang water resistance-nya berapa gitu ya. Tapi itu juga tergantung itunya gas apa tuh kayak apa? Kayak itunya bagian apanya tuh kayak pelindung itu apa namanya pelindungnya itu tuh apa sehabis crown itu tuh ada kayak semacam pelindungnya gitu tuh. Nah itu tuh sebenarnya juga untuk water resistance itu harus dicek gitu loh. Kalau jam udah misalnya udah bertahun-tahun gitu ya, takutnya itunya tuh udah pelindungnya itu ya untuk mencegah air masuk gitu ya, mungkin kendor atau gimana gitu loh. Nah itu tuh takutnya begitu, makanya itu yang gue bilang walaupun water resistance bilang oh bisa berenang apa gimana, tapi intinya gini, secara umum nggak usah cari penyakit. Kalau memang bisa nggak kena air ya jangan kena air gitu loh, tapi juga nggak usah terlalu paranoid gitu ya. Oke, semoga jelas ya bro Kevin ya. Semoga lu beli ya Speedmaster ya. Nanti kalau udah beli kabarin aja ya, semoga membantu ya. Jadi lu sekarang kayaknya udah berubah ya. Dulu gue bilang beli Speedmaster, kayaknya lu jadi mau ya beli Speedmaster ya. Semoga lu bener-bener beli ya bro ya, gitu ya. Nanti boleh tinggalin komen, kasih tahu Gojam ya apa belinya yang mana ya, yang Sapphire atau yang Hazelight atau yang mana gitu ya. Tapi bagus bro, bagus, ambil aja Speedmaster. Oke guys, kalau misalkan kalian suka horologi atau kalian punya kalau kalian suka horologi, jangan lupa subscribe channel ini guys, support channel Gojam. Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan seputar jam horologi seperti bro Kevin, langsung aja ya guys, komen di bawah ya, nanti gua akan bahas seperti ini. Oke guys, makasih udah nonton, sampai jumpa di video Gojam berikutnya, bye bye.